Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Video ke-762 Bimbel Tes CPNS 2021 pertemuan yang ke-24 Trik Geometri. Kita sediakan latihan soalnya, simulasinya di kolom deskripsi. Silakan ikuti pertemuan 1 sampai pertemuan 24 ini. Langsung kita masuk ke soal yang pertama. Suatu persegi panjang, panjangnya ditambah 25% dari panjang semula dan lebarnya berkurang 20% dari lebar semula. Perbandingan luas awal dan luas akhir adalah pilihannya A sampai dengan E seperti ini. Kita coba selesaikan dengan cara kami Klub Matematika agar teman-teman bisa memahami dan mengerjakan soal ini dengan mudah. Oke, untuk luas awal dan luas akhir ya. Berarti ini panjangnya panjang 1 dan panjang 2 gitu saja. Di sini panjang 2 adalah ditambah ya, panjangnya ditambah 25% dari panjang semula. Artinya panjang yang pertama kan pasti 100%. Ditambah dengan 25% panjang. Nah, seperti ini. Berarti panjang yang kedua di sini pasti adalah 125% dari panjang yang pertama. Atau saya rubah, 125% adalah 125 per 100. Keduanya saya bagi dengan 25 adalah 125 bagi dengan 25 5. 100 bagi 25 4. Berarti menjadi 5 per 4 P-nya. Yang diketahui berikutnya, lebarnya berkurang 20%. Berarti L-nya L2. Lebar berkurang ya, berarti dikurangi ya. Berarti lebar yang kedua adalah dikurangi dengan 20% lebarnya. Lebar yang pertama pasti 100%. Dikurangi dengan 20, di sini pasti 20%. Gini, lebar. Sama dengan, oke, kita tulis saja 80% pasti 80 per 100 kan. Nah, kemudian tinggal dibagi dengan 20. Kita sederhanakan. 4 per 5 lebar. Oke. Sekarang kita cari perbandingannya yang ditanyakan di soal. Perbandingan luas awal dan luas akhir. Luas awal saya tulis dengan luas 1. Dibanding dengan luas akhir saya tulis dengan luas 2. Luas 1 berarti P1 kali P2 kali L2. Kemudian luas 2 berarti P2 dikali dengan L2, lebar 2. P kali L tetap di sini, P kali L-nya dibanding P2-nya. Lihat di sini P2 nilainya tadi kan 5 per 4 P. Berarti di sini 5 per 4 P1 dikali lebar 2 adalah 4 per 5. 4 per 5 L. 5 ini kita coret dengan 5, 4 kita coret dengan 4, berarti tinggal P kali L. Sama, yang ruas kiri P kali L, yang kanan juga P kali L, berarti perbandingannya adalah 1 banding 1. Selesai pilihan jawaban yang C, seperti itu. Cukup mudah, karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut di soal nomor 2, sebuah segitiga siku-siku luasnya adalah 600 cm persegi jika alas segitiga tersebut adalah 30 cm. Panjang sisi miring segitiga tersebut adalah, oke, saya buat gambarnya dulu untuk segitiga siku-sikunya. Misalnya seperti ini. Ya, ini. Di sini diketahui alasnya adalah 30. Yang ditanyakan adalah sisi miringnya. Sebelum kita cari sisi miring, maka kita cari tingginya dulu. Di sini sudah diketahui luasnya adalah 600. Oke, berarti kita pakai rumusnya seperti biasa. Luas segitiga adalah setengah kali alas, gini, kali tinggi. Luasnya adalah 600. Saya tulis 600 sama dengan setengah kali alasnya sudah diketahui 30. Tingginya, ini yang kita cari pertama, kita cari tingginya. 600 ya tetap turun ya, sama dengan setengah kali 30. Nah, 15 atau setengahnya 30 gitu biar mudah. 15, sehingga untuk mencari T-nya berarti 600 dibagi dengan 15. Maka T di sini sama dengan 600 ini dibagi dengan 15. 600 bagi 15 adalah 40. Oke. Tingginya sudah kita temukan yaitu 40 cm. Jangan terkecoh, langsung pilih jawaban yang A. Bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan di soal adalah panjang sisi miringnya. Berarti yang ini kan yang ditanyakan, berarti kita pakai rumus Pitagoras.
Untuk mengetahui sisi miring di sini adalah akar dari alas pangkat 2 ditambah dengan tinggi pangkat 2. Nah, alasnya adalah 30 pangkat 2, tingginya adalah 40, berarti 40 pangkat 2 sama dengan 30 pangkat 2 900. 40 pangkat 2 1600, berarti menjadi akar 2500 gitu kan, sehingga akarnya adalah 50. Jadi sisi miringnya adalah 50 cm. Pilihan jawaban yang C. Oke, saya berikan materi tambahan sebagai pengayas saja untuk Pitagoras ya, segitiga siku-siku model Pitagoras seperti ini. Kita sudah tahu bahwasanya standarnya jika ini 3, misalnya di sini yang 4 ya, ini gambarnya, pasti sisi miringnya ini kan 5. Ini konsep ya. Ini 3, 4 pasti kalau dibolak-balik sama. Ini 3, ini 4 pasti sisi miringnya itu 5. Nah, ini bisa berkembang. Dua-duanya semuanya kita kalikan dengan 2, berarti bisa juga menjadi Pitagoras seperti ini. Segitiga siku-siku kita kalikan 2, 6. Ini 8, ini 10, ini juga Pitagoras. Jika lihat ke soal, di sini 30, di sini 40, berarti ini kan semuanya dikali dengan 10. Berarti kali 10, yang 4 juga kali 10, yang 5 juga kali 10, berarti sisi miringnya pasti 50, seperti itu. Jadi jelas, kalau sudah terbiasa soal model Pitagoras, konsep Pitagoras 3, 4, 5 ini, kita bisa langsung menentukan hasilnya tanpa mencari sisi miringnya ini ya. Seperti itu cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut kita di soal nomor 3. Sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran panjang 80 cm, lebarnya 60, tingginya 60 apabila diisi air dengan debit 12 liter per menit. Maka banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak dari keadaan kosong sampai dengan penuh. Oke. Kita cari volumenya dulu karena di sini sudah diketahui panjangnya, lebar dan tingginya. Maka kita bisa mencari volume dari bak mandi ini dengan cara perkalian. Panjangnya 80, kita kali lebarnya juga 60 ini, tingginya juga 60. Nah, 8 kali 6 kali 6 288 tambah 03. Satuannya adalah cm pangkat 3. Lihat di sini diketahui juga debit dengan satuan adalah liter per menit. Otomatis satuan cm ini kita jadikan liter. Kita masih ingat saya pernah buat bagaimana cara mengubah itu menggunakan jembatan keledai Kiai Haji untuk HM dari Dam Mekah M dengan DM cara CM menabung MM. Kiai Haji dari Mekah dengan cara menabung gitu ya. Posisinya sekarang adalah di sentimeter. Posisi yang ditanyakan adalah liter. Ingat di sini 1 liter itu kan sama dengan 1 desimeter pangkat 3, sehingga sentimeter ini kita rubah ke desimeter. Artinya naik 1 tingkat. Jika pangkat 3 berarti harus dibagi dengan 1000, sehingga volumenya hanya, kalau kita rubah ke desimeter berarti 288 desimeter pangkat 3, hilang nolnya 3. Atau menjadi liter, yaitu 288 liter. Gitu saja, selesai. Ingat di sini masih volume saja. Yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi dari bak itu kosong sampai dengan penuh. Maka kita cari pakai rumus debitnya. Kita pakai segitiga seperti ini. Ini juga sudah pernah kita bahas di video kita yang terdahulu. Modelnya adalah V, D, W. V untuk volume, D untuk debit, W untuk waktu. Yang ditanyakan adalah waktu, maka W-nya kita tutup. W kita tutup berarti rumusnya adalah volumenya dibagi dengan D. V ini, nah, volume sudah diketahui adalah 288. Saya tulis 288 dibagi dengan debitnya adalah 12. 288 dibagi dengan 12, hasilnya adalah
24 menit. Selesai. Pilihan jawaban yang E. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut kita di soal nomor 4. Sebuah drum minyak berbentuk tabung memiliki diameter alas 70 cm dan tinggi 80 cm. Volume drum tersebut, ini mudah. Sederhana sekali ini. Kalau volume tabung, jika teman-teman tidak tahu rumusnya, karena tabung itu alas dan tutupnya itu kan sama ya. Atas dan bawah itu bentuknya kan sama-sama lingkaran. Sehingga rumusnya itu pasti luas alas kali tinggi. Nah, kita lihat karena tabung alasnya kan berbentuk lingkaran, sehingga luas alasnya adalah luas lingkaran, yaitu pi kali r atau pi r kuadrat. Tinggal dikalikan dengan tingginya tadi turun. Nah, sehingga pi-nya adalah 22/7. Dikali jari-jarinya. Lihat di sini, ternyata yang diketahui adalah diameter. Diameternya adalah 70, diameter adalah D. D-nya 70, maka jari-jarinya adalah setengah dari D. Jari-jari itu setengahnya diameter, ya. Berarti setengahnya 70. Setengahnya 70 yaitu 35 jari-jarinya. Sehingga di sini R-nya adalah dikali dengan 35, dikali dengan 35 lagi, baru dikali dengan tingginya. Tingginya sudah diketahui 80. Nah, tinggal tulis 80. 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5. Tinggal dikali biasa. 22 kali 5 110. 110 dikalikan dengan 80 dikalikan dengan 35. Ini berarti 308.000. Tapi satuannya masih berbentuk cm pangkat 3. Nah, yang ditanyakan dalam bentuk liter. Caranya sama seperti tadi. Di soal sebelumnya kita rubah ini ke dalam bentuk desimeter pangkat 3. Berarti nolnya hilang 3. Menjadi 308 desimeter pangkat 3. Atau sama dengan yaitu 308 liter. Selesai pilihan jawaban yang C. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut kita di soal nomor 5. Perhatikan gambar di samping. Volume bangun tersebut yang ditanyakan. Oke, dalam bentuk cm pangkat 3. Ini adalah kerucut ya. Kerucut. Kalau kerucut ini luas alas dan tingginya kan berbeda. Jadi kita nggak boleh pakai luas alas kali tinggi. Ya. Kita coba lihat di sini. Diketahui garis pelukisnya. Ini ada garis pelukisnya 25 cm. Kemudian diameternya 14. Berarti jari-jarinya pasti setengahnya. Ini 7. Kita belum mengetahui tingginya, ya, kita cari dulu tingginya, baru kita bisa menentukan volumenya. Untuk mencari tinggi, maka ini lihat, ini kan sebuah segitiga siku-siku, Pitagoras ya. Sehingga sisi miringnya yaitu 25 pangkat 2 baru dikurangi dengan alasnya. Bukan alas, tapi setengah alas ya, jari-jari ya, maaf, jari-jarinya yaitu 7 pangkat 2. 25 pangkat 2, 625 ya. Kemudian 7 pangkat 2, ini 49. Tinggal kita kurangi saja. 625 dikurangi dengan 49. Di sini adalah 576. 576. Akar dari 576 di sini adalah 24 cm. Nah, tingginya sudah diketahui di sini yaitu 24 cm, sehingga kita bisa menentukan volume dari kerucut ini. Rumusnya yaitu setengah kali luas alas kali tinggi, atau setengah pi r kuadrat atau pi r kali r kali tinggi. Nah, saya tulis lagi setengah pi di sini karena jari-jarinya 7, maka pi-nya pakai 22/7. Karena bisa dibagi dengan 7. Jika tidak bisa dibagi 7, kita pakai 3,14. R-nya kan 7. Dikali lagi. R-nya 7. Tingginya sudah kita temukan yaitu 24. 7 bagi 7 habis ya, 1. Di sini ada 24 dibagi dengan 3. Ini adalah 8. Ya, tinggal dikali. 1 kali 22 tetap. Kali 1, 22. 22 kali 7, 154. 154 dikali dengan 8 adalah 1232.
Satuannya adalah sentimeter pangkat 3. Selesai. Ini adalah volume kerujutnya. Pilihan jawaban yang E. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, demikian video tentang geometri ya. Ikuti simulasi di link di kolom deskripsi. Ikuti semuanya, latihan-latihan soalnya. Bisa juga gabung di grup Telegram saya. Klik saja, ikuti. Semoga semua ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan ya. Terima kasih dan selalu tonton kami di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.